Nah, pada praktikum kali ini kita melakukan praktikum sederhana. Bahan dan alatnya seperti pada gambar, yaitu ada gelas, telur, sendok, garam dapur, dan air. Pertama, tuangkan air ke dalam gelas hingga 3/4. Setelah itu masukkan telur. Nah, hasilnya telur tenggelam. Pada gelas kedua ditambahkan garam 1,5 sendok, lalu diaduk hingga merata. Nah, setelah merata, masukkan telur dengan perlahan dan lihat apa yang terjadi. Nah, telur melayang. Pada gelas ketiga, lakukan hal yang sama, yaitu masukkan garam ke dalam air sebanyak 3 sendok, lalu diaduk hingga merata. Setelah merata, masukkan telur dan lihat apa yang terjadi. Nah, telur mengapung. Nah, teman-teman, setelah melihat video sebelumnya, pasti teman-teman berpikir atau bertanya-tanya, kenapa sih pada gelas pertama telurnya tenggelam, dan pada gelas kedua telurnya melayang, dan pada gelas ketiga telurnya mengapung? Nah, untuk menjawab rasa penasaran teman-teman sekalian, silahkan tonton video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kakak-kakak dan abang-abang sekalian. Nah, pada kali ini saya akan membahas mengenai materi hukum Archimedes. Menurut hukum Archimedes, bahwa jika sebuah benda dicelupkan ke dalam fluida sebagian atau seluruhnya, maka benda tersebut akan mendapatkan gaya angkat ke atas yang besarnya sama dengan berat fluida yang dipindahkan. Pernah nggak sih teman-teman, kakak-kakak atau abang-abang sekalian menggendong teman saat di dalam air atau saat berenang? Nah, pasti lebih ringan kan daripada menggendong di udara. Kenapa sih hal ini bisa terjadi? Nah, hal ini bisa terjadi karena jika kita berada di air atau di fluida, kita mendapatkan gaya angkat ke atas. Dapat dirumuskan menjadi FA sama dengan rho F dikali G dikali VC, di mana FA merupakan gaya Archimedes atau gaya angkat, rho F sama dengan massa jenis fluida, G merupakan percepatan gravitasi, dan VC merupakan volume benda yang tercelup. Atau gaya Archimedes juga dapat dirumuskan menjadi FA sama dengan W udara dikurang W fluida, di mana W udara ini merupakan berat benda di udara dan W fluida merupakan berat benda di dalam fluida. Nah, selanjutnya kita akan membahas konsep terapung, melayang, dan tenggelam. Hukum Archimedes digunakan untuk menentukan letak benda yang dicelupkan ke dalam suatu fluida. Nah, di sini terdapat gambar ya teman-teman.
Nah, yang pertama kita membahas tentang balok yang pertama dan kedua. Nah, balok kedua ini terapung. Terjadi apabila saat W kecil dari FA atau berat benda kecil dari gaya angkat ke atas. V tercelup lebih kecil dari V benda. Nah, mengapa demikian? Karena massa jenis benda lebih kecil dari massa jenis fluida. Nah, selanjutnya kita membahas mengenai melayang. Nah, melayang dicontohkan pada balok nomor 3. Jadi, apabila W sama dengan FA atau berat benda sama dengan gaya angkat ke atas dan V tercelup sama dengan V benda. Maksudnya, kenapa sih V ini tercelup semua? Karena massa jenis benda sama dengan massa jenis fluida. Maka dari itu benda atau balok ini melayang. Nah, pembahasan yang selanjutnya yaitu tenggelam. Dicontohkan pada balok nomor 4. Kenapa bisa tenggelam? Hal ini terjadi apabila W lebih besar daripada FA atau berat benda lebih besar dari gaya angkat ke atas. V tercelup sama dengan V benda. Dan massa jenis benda atau rho benda lebih besar dari rho fluida. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa jika mengapung, massa jenis benda lebih kecil dari massa zat cair. Nah, kalau melayang, massa jenis benda sama dengan massa jenis zat cair. Nah, jika tenggelam, massa jenis benda lebih besar dari massa jenis zat air. Kita di sini ada contoh soal. Nah, contoh soalnya, sebuah benda tercelup sebagian dalam cairan yang memiliki massa jenis 0,75 gram per cm kubik, seperti ditunjukkan oleh gambar berikut. Nah, jika volume benda yang tercelup adalah 0,8 dari volume totalnya, tentukan massa jenis benda tersebut. Nah, jika kita melihat pada gambar, dapat dilihat bahwa posisinya seimbang. Posisi bendanya seimbang atau posisinya terapung. Nah, karena posisinya seimbang, kita gambarkan gaya-gayanya. Untuk menyelesaikan soal ini, kan karena sistem seimbang, resultan gayanya sama dengan 0. Maka, W berat benda sama dengan FA. Nah, berat benda W sama dengan M dikali G. Nah, FA sama dengan rho F dikali G dikali VC sesuai materi yang sebelumnya. Nah, ingat ya teman-teman, massa jenis dirumuskan rho sama dengan M per V. Berarti rho dikali V sama dengan rho F dikali VC. Loh, kok G-nya hilang? Nah, dicoret-coret saja teman-teman. Nah, jika sudah mendapatkan rho dikali V sama dengan rho F dikali VC, tinggal disubstitusikan. Rho F sama dengan 0,75 dan VC sama dengan 0,8 V. Nah, ini V-nya dicoret-coret saja teman-teman. Nah, jadi tinggal rho sama dengan 0,75 dikali 0,8. Nah, 0,75 dikali 0,8 sama dengan 0,6 gram per cm kubik.
Itu tadi pembahasan mengenai hukum Archimedes. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih. Hasil percobaannya, pada gelas pertama, massa jenis benda atau telur itu lebih besar daripada massa jenis air atau fluida. Jadi, telur tenggelam. Pada gelas kedua, massa jenis benda atau telur sama dengan massa jenis air atau fluida. Jadi, telur melayang. Nah, pada gelas yang ketiga, massa jenis benda atau telur lebih kecil daripada massa jenis air atau fluida. Jadi telur mengapung. Kesimpulannya, garam berfungsi untuk memperbesar massa jenis air. Jadi semakin banyak kita memberikan garam kepada air, maka semakin besar pula massa jenis air atau fluida tersebut. Baiklah, hanya itu materi yang dapat saya sampaikan tentang hukum Archimedes beserta aplikasinya. Dan kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.